Nikah itu sangat utama. Nggak boleh orang bercita-cita tidak menikah. Kalau dalam Islam kan ada istilah la rohbaniyata, tidak ada ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Kata Filsafat. Kali ini kita akan membahas tentang pernikahan. Ada banyak definisi, cuma itu saya ambil yang terkenal saja. Cirinya pernikahan itu biasanya yang pertama ikatan laki-laki dan perempuan yang sifatnya permanen. Permanen di situ saya kasih tanda petik ya. Permanen dalam keinginannya, yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan biologis, psikologis, sosial, dan religius. Jadi jangan salah, ini ada 4 tujuan. Biologis, ini urusan fisik. Fisikmu butuh kamu menikah. Psikologis, psikologimu, mentalmu butuh kamu punya pasangan menikah. Sosial, untuk hidup bermasyarakat bisa langgeng lestari, kamu butuh nikah. Kalau enggak, masyarakat macet, enggak ada generasi. Dan religius, religius pasti tuntutan agama. Makanya nikah itu sangat utama. Nggak boleh orang bercita-cita tidak menikah. Kalau dalam Islam kan ada istilah la rohbaniyata, tidak ada kerahiban, kependetaan dalam Islam. Karena nikah punya banyak keutamaan. Biologis, psikologis, sosial, dan religius. Terdapat di hampir semua masyarakat sepanjang zaman. Jadi silahkan dibaca, mungkin ada yang mau penelitian model menikah masyarakat peradaban mana, daerah mana, itu kan macam-macam. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dulu saya pernah baca manusia primitif itu kalau mau menikah, menyatakan jatuh cinta, perempuannya dibanting, rambutnya diseret gitu, berarti dia sedang jatuh cinta mau menikah. Ya, jadi dan yang diseret mau berarti itu mau menikah. Macam-macam simbol-simbol jatuh cintanya. Ada masyarakat itu yang sangat sopan peradabannya, sehingga untuk menyatakan jatuh cinta itu dia tidak mengungkapkan langsung, tapi pakai kode-kode, simbol-simbol. Saya baca ada yang bajunya dibalik. Kalau bajunya dibalik itu menunjukkan bahwa ini sedang nyari pasangan. Nah, kalau pasangannya suka tinggal datang terus, oke, aku siap jalan. Kamu boleh pakai strategi itu. Nanti pulang dari sini walian bajunya berarti sedang nyari nih. Nah, nanti yang suka tinggal menemui datang. Nah, itu ada di semua masyarakat, ada kode-kode pernikahan. Kemudian biasanya alasan paling dasar adalah penataan hubungan seksual. Itu motif utamanya biasanya itu. Karena kalau dibiarkan ini tidak karu-karuan. Orang sering menganalogikannya jangan kayak binatang. Kalau binatang itu ketemu dilirik sebentar, mojok terus selesai. Cukup setengah jam, cukup 1 jam. Paling kalau bayar hotel jam-jaman kan murah. Ya, itu kan kita sering mengkritik itu, mbak ya, nikah. Kalau memang sudah pingin, sudah memenuhi syarat, nikahlah. Jadi menata hubungan seksual biar nggak ngawur, biar peradaban ini rapi, ketahuan siapa anaknya, siapa mau mewariskan visi misi hidupnya ke siapa, itu kan jelas. Kemudian menikah itu implikasinya
hak dan kewajiban tertentu. Kalau ini jelas, saya tidak perlu menyampaikan di sini. Cari googling banyak kewajiban suami. Biasanya yang sering nyari kewajiban suami itu perempuan. Nanti yang laki-laki nyari kewajiban istri. Oke. Terus harus dipopulerkan, harus diumumkan, karena nikah itu membutuhkan persetujuan masyarakat. Kamu kan tidak bisa ngarang sendiri gaya nikah yang seperti apa, misalnya kan tidak bisa. Pak, saya kawinnya tidak kayak biasanya, Pak. Saya ingin kawin yang tidak pakai wali, tidak pakai saksi, tapi pakai cheerleader, pakai itu, tidak bisa. Jadi kamu tidak boleh ngarang sendiri. Harus yang disepakati masyarakat, kemudian banyak orang tahu. Jangan sembunyi-sembunyi, nanti orang tidak tahu bahwa kamu sudah nikah. Bahaya juga nanti. Kalau kamu orang tak tahu kamu sudah nikah, nanti kamu sekamar berdua bisa digeroblok sama hansip. Harus jelas. Karena apa? Ada implikasi hak dan kewajibannya. Kemudian ada upacaranya, biasanya melalui upacara keagamaan sosial tertentu. Dan yang terakhir, disitulah nanti dibangun institusi sosial paling dasar, namanya keluarga. Disitulah nanti generasi manusia berkembang. Jadi makanya menikah itu di banyak peradaban disakralkan. Karena hakikat kemanusiaan kita akan berkembang tergantung pada institusi yang namanya keluarga. Dan dimulainya institusi keluarga itu momen yang kita sebut pernikahan. Oke, jadi itu ciri-ciri apa karakter yang kita sebut menikah. Jadi kalau kamu sudah nikah apa belum, saya ini sudah nikah apa belum, Pak, lihatin kamu ngalami itu enggak. Jadi kamu ada ritualnya enggak, kena implikasi hak dan kewajiban tertentu enggak, dan seterusnya. Oke, kita awali sekarang secara psikologis. Kalau ini teorinya masih psikologi. Alasan menikah, kalau kamu nggak butuh alasan sebenarnya ya. Pokoknya bikin kawin menodok pikirannya. Ini orang menikah itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kenapa, kalau ada yang tanya nanti pasanganmu, kenapa engkau mau menikah denganku? Jawabannya 1 di antara 10, bisa 2 di antara 10, bisa 10-10-nya, bisa hanya 1 saja. Yang pertama, kalau ini standar, saya sebut standar, kalau kamu gombal biasanya pakai ini. Cinta. Penjelasannya panjang, tapi ya, menikah jadi salah satu alasan biasanya paling populer. Kemudian yang kedua, happiness. Ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram. Daripada kita pacaran sembunyi-sembunyi terus, nikahlah kita, aman misalnya. Ingin nyaman, khawatir kehilangan, khawatir ditinggal. Kalau sudah nikah kan khawatirnya sudah berkurang banyak. Sudah kena aja kok. Misalnya kamu kan tidak khawatir lagi, sudah resmi kok, sudah jadi milikku sekarang. Itu emotional security. Bagi yang sudah punya pacar kok tiap hari bingung, terus gelisah, terus menikahlah. Nah, gelisahmu yang lama akan hilang, ganti gelisah yang baru. Oke, tapi kan lumayan tenang. Kalau kemarin kamu masih sembunyi-sembunyi, dikejar-kejar. Seperti yang ketiga, companionship, escape from loneliness. Sekarang berdua, tidak lagi bersatu. Jadi sekarang sudah punya pasangan. Kalau tadi ada masalah dipikir sendiri, sekarang sudah berdua.
Masalahmu, masalahku sekarang. Nah, itu escape from loneliness. Jangan salah, nanti mungkin pernikahan itu di usia-usia sudah tua, sudah lanjut, itu loneliness ini problem. Anak-anaknya sudah besar, sudah kemana-mana, di rumah hanya berdua. Jadi kesendirian bisa jadi motif untuk orang lebih baik menikah. Yang keempat, kalau ini drama ya banyak, parent wishes, membahagiakan orang tua, keinginannya orang tua. Itu motif juga alasan menikah. Yang paling sering tanya kapan kamu nikah kan kalau kamu sudah cukup umur kan orang tuamu. Dulu waktu SMA, waktu kuliah dilarang-larang pacaran, begitu kamu lulus kapan kawin? Gitu. Ya kamu jawab, oh sejak kemarin nyari tidak boleh, sekarang suruh kawin. Jadi people parent wishes, jadi keinginan orang tua. Memenuhi keinginan orang tua itu kan kebahagiaan tersendiri. Jadi itu alasan keempat. Oke, ada alasan kelima, economic security. Ada orang menikah itu untuk ekonomi. Wah, saya ini lontang-lantung, alhamdulillah dapat pasangan sudah mapan. Nah, itu economic security. Saya ada tetangga dulu zaman saya kos itu kerjaannya cuma becak, tapi istrinya 4. Pas saya ngobrol ternyata simpel motifnya ekonomi. Karena istrinya 4 ini empat-empatnya jualan di pasar. Yang satu jualan apa, ini jualan apa, jualan apa. Jadi kan ada 4 pedagang ngumpul jadi satu tambah tukang becak. Secara ekonomi terjamin. Ya boleh kamu jadi strategi ekonomi. Jadi ternyata nikah satu tidak cuma urusan nambah istri, juga untuk strategi ekonomi. Hidupnya lebih mapan akhirnya. Oke, itu ada lagi, saya tidak tahu ada nggak yang nomor 6 nih, adventure. Jadi ingin ngerti rasanya nikah itu kayak gimana, ingin punya pengalaman ya, my life and my adventure. Nah, antara lain menikah itu tadi. Jadi ada loh yang diam-diam nikah itu hanya ingin tahu saja. Ya kalau tidak cocok ya bisa di cancel Pak, nanti pulang lagi. Adventure masih bagus karena ada yang kalau di situ nggak ditulis, tidak boleh, alasannya hanya ingin senang-senang, ingin enaknya saja. Makanya mungkin pernah saya cerita ya, saya diceritain ada sejenis prostitusi syariah. Saya tidak tahu, itu mungkin istilah ini kritik sebenarnya. Jadi ada praktek semacam itu dengan mempermainkan hukum Islam, hukum agama. Kalau dalam fikih namanya khilah. Jadi mungkin kemudian sebelum masuk kamar di situ disediain tak kaumnya untuk mengijabkan, ditambah saksi, tidak butuh wali karena perempuannya juga sudah tidak single lagi, janda. Karena janda, jadi dia bisa tidak butuh wali, ditambah saksi, tinggal butuh pak kaum. Terus sebelum masuk kamar, ijab kabul itu masuklah ke dalam kamar. Besok pagi kalau sudah selesai ya saya ceraikan engkau. Jadi bisa secara fikih bermain semacam itu. Ya kalau mau hanya lihat itunya sah. Tapi kalau model kayak gini, kamu nanti bisa tiap malam ganti pasangan. Itu terus kamu tiap malam. Jangan-jangan nanti kamu juga milih madhab yang bahkan tidak butuh yang menikahkan, tidak butuh saksi, yang penting antara pun juga sama suka, sah. Bisa semacam itu kalau ingin hanya mempermainkan
hukum. Makanya di situ nggak tak tulis, hanya ingin senang-senang. Visi dan misi dari pernikahan hilang. Itu hanya beli. Sama saja kayak yang beli yang lain. Jual beli itu kan asal suka sama suka selesai. Jadi itu masih tidak termasuk alasan menikah, karena itu bagi saya tidak menikah. Mungkin hanya kawin. Kalau kawin iya. Terus compatibility and common interest. Ada orang nikah itu karena cocok. Wah, saya ngobrol setengah jam cocok, semoga besok dilamar lah misalnya. Nah, itu ada kecocokan. Ternyata minat kita sama. Ada yang begitu. Jadi compatibility karena rasa cocok saja. Terus mungkin yang muda-muda banyak yang ini physical and sexual attraction, tertarik karena secara fisik, atau mungkin bukan fisiknya tapi seksual, karena pikiranmu ke situ. Terus lihat siapa saja bayanganmu kapan kawin itu, terus akhirnya ya terus ya kawin. Jadi itu physical and sexual attraction. Terus yang ke-9, kalau ini perempuan banyak ingin punya anak, ingin ngomong anak, ingin punya penerus. Nah, itu alasan menikah. Jadi ya kalau kamu retorikanya pintar, nembak orang untuk nikah itu ya tidak harus kamu mau nikah denganku, itu tidak iso. Kamu ingin ngomong anak tidak misalnya. Oke. Ya nanti jawabannya sudah tuh. Oke, jadi itu fitrah juga pingin punya anak, itu kan insting. Kemudian yang terakhir, kalau ini pasti religious, social, cultural obligation, tanggung jawab. Karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk budaya, mengikuti perintah agama. Kalau ini motif normatifnya. Jadi saya bilang tadi orang nikah itu bisa 10-10-nya, bisa mungkin 2 di antara 10, bisa 1 di antara 10, bisa 4, bisa 5, silahkan. Bagi yang sudah nikah boleh untuk refleksi dulu, aku nikah itu karena apa, 1 di antara 10 ini. Ada enggak kira-kira 5 atau di atas 5 lah. Karena semakin banyak motifnya biasanya semakin kuat ikatannya. Jadi ya, kalau alasannya saya 9 Pak, itu lumayan. Saya 1 Pak, itu aja saya tidak yakin. Mungkin setengah Pak misalnya. Kan ada gitu alasannya, misalnya cinta misalnya. Ini saya juga tidak yakin Pak, ini cinta bener apa enggak. Nah, itu kan setengah berarti. Jadi itu alasan-alasan orang untuk menikah. Terus ini belum ke filsafat ya. Kenapa menikah itu penting? Selain materi-materi agama kamu cari sendiri, secara psikologis nikah itu bisa memberi manfaat 6 hal untuk dirimu semakin baik. Yang pertama apa? Sense of purpose. Sense of purpose itu tujuan hidup, rasa punya tujuan. Jadi sebelum kamu nikah kan masih melantur kemana-mana. Mungkin kamu punya kerjaan tapi juga duitnya kamu habis-habisin entah buat apa. Tapi kalau sudah nikah biasanya sudah ada arahnya. Jadi itu namanya sense of purpose. Bagi yang merasa hidupnya hampa, sendirian tanpa teman, menikahlah. Nanti ada arahnya. Kalau sebelum nikah kamu sendirian bengong, bingung mau ngapain. Tapi kalau punya pasangan, ngapainnya banyak. Bisa macam-macam. Jadi itu namanya sense of purpose. Sebelum kamu menikah, pulang semalam apapun gak karepmu, kamu pulang jam 3 subuh juga tidak masalah, nongkrong, begadang. Tapi setelah nikah ada sense of purpose. Kamu sudah punya keluarga, keluargamu mau diapain, mau dibawa kemana, itu namanya sense of purpose. Itu manfaat pertama.
Manfaat kedua, drive to work hard, mendorong untuk kerja keras. Kemarin kamu kerja santai, tak suka-sukamu aja, ya berhubung sudah punya istri, punya keluarga, biasanya terdorong untuk bekerja keras. Yang perempuan juga gitu, kemarin mungkin tak bisa masak ya sak-sak paling indomie sama air putih. Tapi begitu masak, punya suami, punya keluarga kan terus, wah ini latihan nih untuk menyiapkan makanan, masak macam-macam. Dalam banyak hal, mungkin juga membantu suami bekerja, mungkin juga macam-macam. Drive, work hard. Kenapa? Karena tadi ada purpose yang harus diwujudkan. Terus happiness chance. Nikah itu banyak momen bahagianya. Yang ini sering dilupakan oleh yang sudah menikah, apalagi yang sudah menikah lama. Kalau dihitung sejak kamu ucap kabul sampai mungkin yang sudah nikah ya sekian tahun, itu momen bahagianya pasti lebih banyak. Hanya kadang orang itu yang diingat dan yang menggelisahkan selalu momen sumpek dan sedihnya dan masalah-masalahnya banyak. Yang kamu diterima untuk nikah aja kan dulu senengnya luar biasa. Belum malam pertama, apalagi malam kedua, ketiga, mbak seneng lagi. Sudah semakin banyak malam ya semakin seneng. Harusnya begitu. Cuma cirinya manusia itu, kesenangan itu kalau berulang dan bolak-balik itu terus, biasanya terus ada bosannya. Karena kehilangan rasa syukurnya. Padahal kamu dapat kebahagiaan banyak, luar biasa. Jadi happiness chance dibandingkan yang sendiri. Jadi kalau yang hidup sendiri ya kebahagiaannya terbatas karena dia sendirian. Kalau berdua banyak. Terus constant support. Orang yang sudah nikah dapat support terus menerus dari pasangannya, gratis, saling mendukung. Itu constant support. Terus selflessness, latihan untuk tidak egois, tidak menang sendiri. Yang paling efektif adalah dengan kamu menikah. Pacaran masih belum. Pacaran mungkin karena merasa belum resmi, belum sah, kadang-kadang orang masih egois. Tapi begitu kamu nikah, mau tidak mau harus kerjasama. Tidak bisa sendiri-sendiri, menang-menangan. Selflessness. Jadi dengan menikah otomatis kamu tidak perlu diperintah, ayo ngalah loh sama pasangannya. Tidak perlu begitu otomatis, karena kalau tidak begitu tidak bisa hidup bersama. Jadi selflessness. Dan yang terakhir, better physical and mental health. Saya tidak tahu, saya pernah baca berita bahwa orang yang sudah menikah itu harapan hidupnya bisa nambah 4 tahun. Belum hitung-hitungannya sekonti. Jadi mungkin semakin sehat, semakin apa-apanya tertata, mengurangi stres banyak. Jadi better physical and mental health. Makanya manfaatnya banyak, menikahlah yang sudah cukup umur, memenuhi syarat, apalagi ada pasangannya. Ya nomor satu kan itu kan, kayak di humor itu bahwa syaratnya orang nikah itu kalau bahasa Jawa namung kalih. Ya kalih sinten, sama siapa. Oke, jadi